Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan para senior daripada Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, yang kami hormati para pembicara pada siang hari ini, Al-Ustaz Ilham Hasan Wahyudi, Al-Ustaz Rizky Chandrayana MIKOM, juga para alumni Ikatan Keluarga Pondok Modern Konsulat Cirebon, para wali-wali santri Gontor, dan juga para santri aktif Gontor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pengurus IKPM Cabang Cirebon masih dalam suasana Idul Fitri ini, di munasabati hulul Idul Fitri Mubarak hadzal 'am. Nuqaddim ilaikum jami'an bi atyabit tahani wa ajmalil amani, da'iyal Maula Azza wa Jalla an yataqabbala siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina wa an yuhita bikum al khair wal barakat wa yusahhila tahqiq amalina wa an yaj'ala ayyamina kulluha a'yada wa an yamunna alaina bis-sihhah wal afiyah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa nahnu bi khairin insyaallah. Merupakan sebuah kesyukuran tentunya bagi kita keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor, entah itu yang kita alumninya, para senior-seniornya, para wali santrinya, para santrinya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu, dapat bertatap muka, dapat bersilaturahim, ya insyaallah di tempat yang mubarak ini, yaitu Masjid Agung Sumber. Ucapan terima kasih tentunya kami haturkan kepada para senior IKPM yang terus membina dan mengawal kami sebagai pengurus. Juga terima kasih kepada para pembicara yang berkenan hadir untuk mengisi acara halal bihalal tahun ini. Terima kasih juga kepada para panitia alumni 2021 dan alumni fresh graduate yang baru kemarin baru selesai, yaitu alumni 2022, yang mengeluarkan segala potensi dan kesungguhannya mengadakan acara demi acara. Dari sebelum Ramadan mereka mempersiapkan acara halal bihalal ini. Ketika Ramadan mereka bermusyawarah, mereka kumpul, mereka melaksanakan pembagian takjil di jalan, atau bahasanya tadi IOS, iftar on the street. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Konsulat Cirebon yang terhormat. Nampak di sini guru-guru senior-senior kami, hafizakumullah, dan sebuah kehormatan bagi anak pribadi bisa bersilaturahim dengan Konsulat Cirebon. Wallahi, ini sesuatu yang menakjubkan di awal-awal hari raya Idul Fitri. Sepertinya hanya Konsulat Cirebon dan Lombok yang mengadakan halal bihalal dari seluruh titik IKPM ini. Oke, gue nggak apa-apa, itu mati layarnya, dikonekkan lagi. Udah, boleh dong tepuk tangan buat Konsulat Cirebon. Baik, dalam waktu yang singkat hari ini, ana sebuah kesyukuran bisa bersilaturahim dengan antum semuanya. Di sini banyak senior-senior kami yang terhormat, untuk ketua IKPM dari seluruh titik yang hadir di tempat ini. Banyak kawan-kawan kami yang sama-sama kita merasakan alam Darussalam Gontor, baik yang putra ataupun yang putri. Dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, Bapak Ibu, saya
bersama tim yang berada di Istana Bogor itu ada ruang di lantai 2 itu namanya adalah Golden Room. Atas izin Kementerian Informasi Komunikasi, hari ini di-announce dari mulai Pak Kiai tadi bicara sampai nanti selesai 30 menit ke depan. Maka suara antum ini melalui satu alat yang saya bawa dilingkan ke software. Kita akan on air, teman-teman. Jadi yang mendengarkan suara kita hari ini dari mulai Pak Kiai tadi bicara sampai nanti selesai hanya 30 menit kita diberi waktu. Itu didengarkan bukan hanya orang Cirebon dan Kuningan yang mendengarkan, tetapi hampir 20.000 sampai 30.000 yang sudah register mendengarkan Gaung Konsulat Cirebon hari ini. Maka saya mohon kerjasama teman-teman semuanya hari ini. Dalam waktu yang singkat hanya 30 menit, Ana akan membawa satu titik di sini. Bahwasanya seperti Pak Kiai katakan tadi, bahwa setiap kita ada mazaya wa nuksan. Yang duduk di depan kita ada punya kelebihan dan punya kekurangan. Qadarullah azza wa jalla. Ketika satu slide ini kami bawa ke kampus Universitas Indonesia, mereka banyak yang meng-highlight bahwa mau anak gontor ataupun di luar gontor, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat satu alat ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini apa teman-teman? Walaupun kecil, tapi dia mudah untuk melukai. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini teman-teman? Kekurangan silet ini adalah dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah kita melihat di Cirebon ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Tidak selesai urusan. Itu silet teman-teman. Tapi satu alat ini saya highlight ceramahnya Pak Kiai tadi. Wallahi Ana suka banget. Ana baru tahu loh ada asbabun nuzul itu Majalengka. Wah, itu ilmu baru. Ana menikmati banget ceramah tuh Pak Kiai. Ana baru tahu ada Majalengka. Kayaknya lama-lama akan diposting di channel YouTube beliau nanti ya teman-teman. Ada mazaya, ada nukson. Itu silat teman-teman. Satu alat lagi itu kapak. Kapak juga lahu mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon tumbang kawan-kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangan kapak ini, Anda belum pernah mendengar selama di Gontor ada santri yang ketika dia melanggar dan dibotak pakai kapak. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kenapa teman-teman? Anak-anak UI selama 3 jam, anak-anak UGM dari Lancang Kuning Riau merapat 30 menit mereka mengatakan, Pak Chandra, sengaja kami datang ke kampus ini, kami ingin tahu Pak Chandra, kira-kira kelebihanku di mana, kekuranganku di mana, kira-kira aku otak kanan, aku otak kiri, karakterku juga di mana. Datang orang USU, kampus Sumatera Utara, Pak Epi, punten, kami dari Sumatera Utara ini, aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan atau otak kiri, kira-kira otakku di mana ini? Atau aku tak punya otak sama sekali. Dia teriak teman-teman. Dia mencari jati dirinya masing-masing. Anda tahu dengan cara apa? Hanya dengan dia meng-highlight satu tulisan ini. Mana ya audionya hilang ya? Di sananya sudah on belum Kak operator? Mbak Vera di Istana Bogor sebentar. Anda tahu? Barang deh gini lah. Oke. Ternyata mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Jadi materinya bukan halal bihalal ya, satu hari yang lalu. Bukan materinya tentang halal bihalal, bukan silaturahim. Mereka mencari karakternya dalam pesona Idul Fitri. Apa yang mereka lakukan? Udah Pak Agung. Apa yang mereka lakukan? Selama 2 jam mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Dan mereka mengangkat kedua tangannya dan mereka fokus ke satu titik ke depan. Anda yang duduk depan kami hari ini tak perlu datang ke UI harus berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup di sini. Pak Kiai dengan mutiara-mutiaranya, amazing, I like it. Sekarang saatnya Anda untuk mencari karakter kita masing-masing. Bismillah. Filosofi mengangkat kedua tangan, dia termasuk IKPM
Cirebon, alumni Gontor yang mempunyai filosofi ini. Yang mengangkat kedua tangan, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Sok, bismillah ya, kita mulai ya. Anak yakin, sebentar ibu belum selesai. Si ibu manis banget. Siap ya? Dalam hitungan 3, 2, mulai Pak Bu. Sok Ustaz, gak apa-apa. Di sini gak dari ayah. Sok, siap ya? Dari sini nampak yang mengangkat kedua tangan hari ini dari sorotan mata, bahasa tubuh, cara mengangkat tangan itu menunjukkan spiritnya. Yang semangat banget, ikhlas banget dia mengangkat tangannya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi yang sehat, cerdas, terampil dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Pak Kiai di depan langsung angkat loh. Enggak, saya sehat. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Bismillah, kita mulai ya ayah bunda. Ketika saya bilang buka, Anda tetap buka. Tapi ketika saya bilang tutup, antum langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Pak Kiai mohon izin Anda duduk di sini Pak Kiai. Tutup, buka. Pak Dimas, kalau antum lihat ke depan, semua ke depan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Antum pasti nggak takut salah di sini kan? Yang salah maju ke depan. Cocok. Buka, tutup. Tutup. Ayah bunda, saya pernah lakukan ini di depan santri-santri anak-anak Anda dan mereka senang banget. Buka, buka, tutup, tutup. Ada yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Baru dalam segmen ini, sudah ya bunda turunkan. Baru dalam segmen ini, jangan sampai keluar aula kita masih kayak gini terus sampai nanti ya. Dalam segmen ini saja nampak generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil. Dalam 2 jam mereka fokus ke depan karena mereka takut salah my people. Segmen 1 sudah selesai. Mbak Vera silakan fokuskan kembali ke 102,7. Saya akan fokus ke 1 titik ini. Pasti di antara Anda sekarang lagi berpikir, sebentar Kang, saya mah belum paham ente ini siapa? Makhluk ini datang dari mana? Terus ente ini konsulat Cirebon atau bukan? Kayaknya nggak pernah kumpul konsulat Cirebon gitu. Anak jawab sekarang, Kiai, anak ini lahir Tasikmalaya Ustaz. Jadi di WA grup anak ada IKPM Tasikmalaya. Karena anak lahir Tasikmalaya, berarti anak grupnya IKPM Tasikmalaya. Tapi anak tinggal di Bogor. Di Bogor hampir belasan tahun. Berarti lama-lama ketua umum Bogor datang. Kang, ente kan di Bogor, berarti ente udah mutra dari Priangan. Berarti ente udah nggak IKPM Tasik lagi. Akhirnya IKPM Tasik ada, IKPM Bogor ada. Tapi yang sering mengundang acara-acara bukan IKPM Tasik, bukan IKPM Bogor, tapi IKPM Cirebon. Benar sedih Mas. Allahu Akbar, merapat ke Al-Muqaddas ke beberapa titik di pesantren di area Cirebon. Terakhir acara pelantikan pengurus IKPM di Keraton waktu itu. Dan hari ini hadir kembali bersama antum. Jadi anak I love you all pokok nama gitu ya. Kemudian nanya lagi, Kang Epi punten, antum kan orang Tasik. Emang antum pernah di pesantren? Nah, saya jawab juga itu. Iya, anak juga pernah di pesantren. Di sini banyak guru-guru kami, senior-senior kami yang pernah meminum air dari tanah Darussalam Gontor. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini Jawa. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Sampai antum tahu, anak mengisi di Unhas Makassar. Audionya mati Pak. Kenapa ya? Sebentar Pak Vera. Anak ngisi di Unhas Makassar. Pesertanya hampir 5.000 orang. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika saya cerita tentang kalau saya terlahir dari alam tempat ini. Anak kira di situ mereka semuanya adalah Muslim. Mereka ada yang datang dari Watampone, ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Tinanggia. Mereka mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu ikut acara kau ini. Jujur Pak Chandra, setiap kau acara ini aku selalu ikut. Tapi aneh Pak Chandra, setiap aku melihat gambar itu, bergetar hatiku ini Pak Chandra. Setiap aku mendengar bait-bait ini Pak Chandra, suara ini, bergetar hati ini Pak Chandra.
mereka ini non muslim Pak. Mereka mengatakan, aku sekali-kali pengen datang ke tempat itu. Dan saya katakan kepada mereka, ya, sehari, 2 hari, seminggu, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun, semuanya berada di tempat ini. Semua yang hadir hari ini bersama Pak Kiai yang bicara tadi, Masya Allah, semua berada dalam satu ikatan dalam bait-bait himne ini. Antum masih ingat tahun 2016 saat 90 tahun Gontor digaungkan, 13.000 alumni menggaungkan bait-bait himne ini. Yang terbayang di benak mereka apa? Adalah alam Gontor, my people. Apalagi kita yang pernah merasakan air yang kita minum di tanah Gontor, tanah yang kita injak, dan udara yang kita hirup. Bait-bait himne ini yang Anda bawa kemanapun Anda pergi, ke Hong Kong, Thailand, Kuala Lumpur. Kalau kita pernah terlahir dari rahim ibu kandung kita yang satu ini, berbanggalah wahai para orang tua yang terhormat, yang putra-putrinya sekarang lagi menyelami samudra Darussalam, mau putra atau putri sampai Kafah, bukan setengah-setengah. Qadarullah azza wa jalla. Anak kelahiran Tasikmalaya yang dulunya anak gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Wallahi, anak orang Tasikmalaya Selatan Nunjau di sana. Anak waktu hari Rabu bulan Februari, tanggal 8 Februari itu, Rabu malam Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni, kalau bisa kau tampil di depan umum. Anak bilang ke Bapak, anak gak bisa, Pak. Saya waktu itu kelas 3 SD, Bunda. Saya orangnya pendiam, jarang ngomong ke depan. Tapi qadarullah, Bapak mengatakan, Chandra, kamu harus bisa bicara. Kalau di Gontor mau muhador, tapi anak gak bisa. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Ibu Ana, Bunda, Ibu Ana, dia menulis skrip MC 15 lembar bolak-balik, hanya ingin lihat anaknya tampil di atas panggung. Ibu Ana mengatakan, nah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku kasih kau tulisannya, kau harus tampil depan aku. Allahu Akbar. Baru anak pegang itu mikrofon, Anda tahu apa yang terjadi di panggung kecil yang ukurannya hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Baru Anda pegang itu mikrofon, semua anak-anak SD di desa saya meneriakin saya, dan mereka mengatakan, turun dari panggung, turun, turun, turun. Di situ saya bingung, belum ngomong udah diusir di atas panggung. Apa salah anak? Ternyata anak salah megang mikrofon. Maka ilmu pertama di dunia MC istana bersama Mas Tantowi Yahya adalah mikrofon. Kalau Pak Kiai tadi memegang mikrofon ini nih, yang kabel, itu akan lebih powerful. Itu yang wireless tadi kayaknya agak error udah kayak. Kedengaran di output audionya nggak dapat. Ana salah megang mikrofon, Ana diusir dari atas panggung, Ustaz. Wallahi, Ana nangis di belakang panggung. Ana bilang, kejam kali bapakku ini. Udah tahu anaknya nggak bisa ngomong, Ana diteriakin di atas panggung. Ana nangis, Ustaz, di belakang panggung. Ana cari aina abi wa umi, mana bapak ibuku ini? Enak kali dia nyuruh dan Ana ditinggal gitu. Kepala desanya orang Batak. Ketika Anda mengatakan, hadirin selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. Orang-orang semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak turun ke belakang panggung, antum tahu Yai, kepala desa orang Batak, Ustaz. Dia megang pundak anak, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Bisakah kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat, kami persilakan, gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis belakang panggung. Anak cari bapak ibuku. Antum tahu di mana bapak ibu anak? Bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Marid kolbi, Ustaz. Hakikatan marid jidan itu. Sampai sekarang pun Ana masih ingat cerita itu. Ana bawa itu kertas 15 lembar bolak-balik, Ustaz. Ana ceritakan kenapa sampai Ana merasakan alam Gontor hari itu tahun 98. Ana ambil itu kertas 15 lembar. Ana cari bapak dan ibu bapak lagi menikmati kopi panasnya. Ana teriak-teriak depan ibu, Bu, ini gara-gara ibu, ini gara-gara bapak. Anda tahu apa jawaban ibu hari itu? Ibu Ana memegang pundak Ana dengan lirih. Lirih banget. Apa jawaban ibu? Kamu itu tega, Chandra. Ibu ini menulis kertas ini selama 1 minggu, nak. Ibu pengen lihat kamu tampil depan orang. Sekarang kau lempar kertas itu dan kau tunjuk-tunjuk kayak ibumu. Ibu ikhlas anakku. Dia memegang dan memeluk anak, Bunda. Anak katakan kepada ibu 80% hari ini yang menjadi wali santri yang ada di Tanah Gontor. Ibu memeluk anak dengan erat banget. Sambil mengatakan apa? Hari ini kau hanya tampil hanya untuk MC di panggung kecil, anakku.
Hari ini kau hanya bisa tampil di panggung kecil yang terbuat dari kayu dan bambu. Kamu lihat 5 tahun lagi, nak, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau buka di tempat ini, kau MC. Bukan hanya untuk kepala desa, tapi bisa untuk seorang presiden pun kau bisa tampil di atas karpet merah istana. Allah Rabbi, doa Anda Bunda ketika memeluk buah hati Anda dengan penuh cinta. Ungkapan Kiai Syukri Zarkasi Allah Yarham sebelum anak pamit waktu itu. Apa jawaban beliau? Ketika anak pamit di rumah barat, Pak Kiai mengatakan, nanti kalau kamu jadi MC, harus jadi MC yang alim dan soleh. Kalau kamu jadi pembicara, pembicara yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti menjadi kepala keluarga, keluarga yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti punya anak, dan anakmu laki-laki, peluk dia dan kecup di ubun-ubun dia sambil mengatakan alim soleh. Kalau kau punya anak perempuan, peluk dia dan kecup di kepala dia sambil katakan alimah solihah. Anak lakukan itu Ustaz. Dan itu anak rasakan feelnya sampai hari ini. Wallahi, tahun 2008 belum ada WhatsApp hari itu, Bibo. Anak saat itu, ini baru ada cerita di IKPM Cirebon nih, di konsulat sini, di konsulat Cirebon. 2008, anak melamar Ustaz. Kemana-mana ke TV One, karena anak bego anak radio mendirikan Gontor FM. Dirijek sama mereka. Akhirnya apa anak lakukan? Di Jati Asih, anak mendirikan warnet. Anak jaga warnet di Jati Asih. Kok hari Rabu pagi, tiba-tiba ada protokoler dengan polisi militer, sirenenya di-on-kan sambil dipakai mikrofon. Mereka mengatakan, apakah ada namanya Happy Chandra di Jati Asih ini? Kaget anak lagi jaga warnet, ada penggerebegan, jangan-jangan itu kan. Anak lari itu Ustaz, dikejar sama mereka, anak dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil sambil menggunakan sirwal yang apa adanya, nama juga jaga warnet. Apa jawaban dari dia? Mas, besok ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kalau bisa kamu jadi MC-nya. Lah, ini info dari mana? Bapak datang aja langsung nanti ke ruangan di Golden Room. Pas di dalam istana ini di Golden Room, anak ketemu dengan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Beliau mengatakan apa? Ini adalah ilmu yang kau dapat selama di Gontor dan wujudkan tempatnya di sini. Anak MC di situ pertama kali. MC di Gontor itu dulu teriak-teriak. Anak alhamdulillah udah enak-enak sekarang. Dulu anak MC di Gontor itu teriak-teriak. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Anak pakai di istana waktu gladi Ustaz. Baru anak ngomong, hadirin yang kami hormati. Datanglah polisi militer. Dia pegang pundak anak, Mas MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku. Kiai Syukri itu sambil tersenyum dari samping. Satu dilakal ayam, makun tajahila. Selama ini kau pede banget jadi MC ke Presiden di Gontor, ternyata kau masih bodoh dan gak paham. Nah Ustaz, berubah MC anak, ditutorin sama Mas Tantowi Yahya selama 2 jam hari itu di Golden Room sebelum acara live bersama Pak Presiden SBY hari itu. Terus berlanjut, berubah MC anak hari itu. Antum saat 17 Agustus kemarin dan beberapa bulan lagi pasti pernah mendengar dari Golden Room istana muncul suara seperti ini dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu kenapa anak ceritakan ini kepada antum? Ke semua pondok-pondok Darussalam Gontor sampai ke Haji Hasan Abdul Salat, sampaikan cerita ini ke seluruh santri Chandra. Karena anak terlahir dari zero, nol, masuk ke alam Gontor, diberi amanah untuk jadi MCK itu, anak terima tugas itu. Wallahi, saat anak MC di karpet merah istana, ketika anak bicara kayak gitu, anak tahu yang siapa yang anak lihat? Ibu anak lagi berlinang air matanya Ustaz. Anak temui ibu anak di ruang VIP. Ibu, kenapa ibu menangis? Anak tahu jawaban ibu. Allah itu tidak tuli dan tidak buta Chandra. Doa ibu dikabul.
Dulu di panggung kecil, ibu berdoa buat kamu biar kamu nanti jadi MC, kalau perlu MC presiden sekalipun. Sekarang doa ibu terkabul. Anak dipeluk erat banget sama ibu. Anak pengen banget antum pun para ibu, para ayah bisa memeluk putra putri Anda yang akan terlahir dari alam gontor, dan di situ ada energi doa yang indah. Afwan, tak ada maksud anak menjembukkan diri menceritakan ini semua. Jadikan ini instrumen positif buat anak pribadi dan buat kita semua jemaah. Keluar dari zona istana, viral di media sosial hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Orang-orang istana mengatakan, mas, ente bener dari pesantren? Iya nggak? Emang di pesantren diajarin MC, mas? Oh, Laya Arif. Nggak tahu dia. Laya Arif. Oh, anak nggak terima, Ustaz. Nggak terima seorang protokolnya di belakang mengatakan, mas, emang di Gontor diajari, mas ya? Mereka taunya kita hanya belajar kitab kuning, tilawah, mahfudzat dan sebagainya. Datang beberapa talent, mereka mengatakan, mas, suaramu cocok loh mas dari voice over. Ana baru tahu saat apa itu voice over, makna voice over, karena voice over itu nggak pernah ada dapatkan mufradnya di ma'had. Apa ada? Mada dan sudal ana voice over, gak ada saat. Anak, maaf mbak, saya nggak tahu voice over apa. Sini mas, voice over itu pengisi suara. Ternyata itu pernah kita lakukan ketika di Gontor, ketika acara-acara pengisi suara ada di belakang panggung. Cuma di Gontor bahasanya beda. Akhi, Godan ada PG nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Nah itu, nggak enak banget bahasanya kolong panggung. Yang benar tuh voice over. Makanya Anda bilang kepada para voice over, para MC talent, mas itu namanya voice over, bukan siapa yang ngomong di kolong panggung. Gue adalah Jiji dan si Matu kan. Asal tahu, gak apa ini mah cerita aja ya Ustaz ya. Tadi Kiai udah menjabarkan tentang halal bihalal, al halalu bil halali. Nah, itu ceritanya. Itulah Bapak. Yang penting logonya enggak lagu. Itu Ustaz. Tapi enggak ada logo halal yang baru di sini gitu ya. Ustaz. Ada waktu, masih ada waktu Ustaz? Anak ngisi suara di mana? Tiba-tiba dipanggil sama para talent untuk ngisi suara di channel yang satu ini. Anda pasti pernah mendengar di TV One, setiap bumper ada muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Anda pernah dengar suara itu? Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mual aku atau suara saya? TV One memang beda. Itu tag vokalnya Ustaz Denny, Masya Allah min sobah ilal masa. Hanya untuk ngomong TV One memang beda. Mas bisa diangkat lagi nggak? Oke. TV One enggak mas, terlalu tinggi mas, medium aja. Jangan sampai anak keluar studio masih ngomong TV One memang beda gitu ya. Antum pasti bilang, Ustaz, apa enaknya jadi voice over cuma ngomong kayak gitu doang? Ana juga dulu nggak mengira Ustaz. Ana lagi jaga warnet, dipanggil orang TV One. Ana naik ojek karena takut macet. Pas masuk ke TV One hanya ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. TV One memang beda. Kita mah punya panca jiwa, nggak terbiasa kita dikasih amplop. Ana masih fresh graduate. Keluar dari ruang studio, finance-nya bilang, Kang, terima kasih udah jadi VO di TV One. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Di sisi lain, Ana juga butuh. Nganggur Pak Dimas, Ana ambil tuh amplop. Makasih Mbak. Ana buka di lobby TV One. Allahu Akbar. Hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Hanya 4 detik Ustaz-Ustazah Ana buka. Allah karim. Pasti antum lagi nunggu ini. Kamu ada doa lah. Wallahi, afwan ya Ustaz ya. Tak ada maksud apa-apa. Ana buka angkanya 27.500.000. Antum pakai kaget, apalagi Ana. Ana balik lagi ke finance. Teh, ini teh. Loh, kenapa Kang Chandra? Kenapa dibalikin lagi? Kurang ya? Astagfirullahaladzim, kurang. Anda nggak tahu hitungannya gimana ini. Anda tahu Pak itu bilang apa? Mas, di sini production house-nya hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Ana nawa itu Kiai. Masya Allah. Ana akan cari iklan yang lebih panjang dari ini.
Dikabulin sama Allah, ketemu sama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustaz Agung Izul Haq. Setiap siang kemarin tuh pas Ramadan, pasti Anda pernah lihat acara Damai Indonesia, betul? Dan Anda pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku bersama Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri bersama Sarung Wadimor. Tak sarungnya enggak apa iklan tak gitu ya. Diambil sama ini, akhirnya sama orang Trans TV. Itu dari mana bekalnya? Dari pesantren. Ketika ada tanya, ente belajar voice over di mana? Di pesantren. Cuma nggak ada kursusnya. Anak pondok itu jago prakteknya, tapi nggak ada teorinya. Anak punten ya, anak sebutkan nggak apa, udah izin anak. Anak UI kak, dia semester akhir jurusan komunikasi. Padahal anak orang tarbiyah, SPDI. Sarjana pecinta dangdut insya Allah itu. Isid lagi Ustaz. Rektor UI nanya, Mas kuliah di mana? Isid. Itu di mana ya? Ziyadah Marid kalau bebas. Layak arif wah. Kalau dia Gontor tahu, tapi kalau Isid dia tak tahu. Anak bilang, itu kampus Gontor. Gontor saya tahu, emang udah ada kampusnya ya? Allahu Akbar. Apa harus anak kasih wardun rektor itu ya? Anak UI jurusan terakhir, materinya smart communication, smart public speaking. Saya bilang ke mereka, seorang pembicara yang hebat itu adalah pembicara yang mengesankan di 5 menit pertama dan pegang mikrofon dengan baik, bicaranya efektif dan efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Siapa yang mau coba? Ketua BEM-nya maju ke depan. Oh, dia jago komunikasi loh teman-teman. Teorinya, Masya Allah, cum laude. Pas maju ke depan apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Ternyata Mas Tantowi Yahya bilang apa? Oh, saya baru tahu kelebihan anak Gontor itu. Skillful, powerful, tapi over. Buktinya anak MC di istana, pede banget, anak kenceng banget tuh MC hari itu. Udah salah tapi nggak apa-apa. Dipanggil sama orang Transmedia. Orang Trans TV bilang apa? Mas, suaramu cocok untuk isi di sini. Bioskop Trans TV. Anda pasti pernah dengar suara ini. Pasti setiap malam santri-santri Anda yang lagi liburan nih pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu, Pak? Kalau udah ke Trans TV pasti dipanggil sama sebelahnya. Dibilang apa? Setiap pagi ketika Anda menyiapkan sarapan untuk keluarga Anda, pasti Anda dinikmati dengan tayangan di Trans 7 acara ini. Gak apa-apa, sekarang mah hiburan lah sore-sore gini mah. Anda pasti pernah dengar suara ini. Lagi nunggu ya. Sebentar anak pasirlah. You pasti pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu, Pak? Pasti ada lagi ngitung. Sabar detik, berapa detik. Enggak, saya enggak gitu. Terakhir, Pak Bu, kita bergabung dengan dunia dabar. Jadi kiprah alumni itu bisa di mana-mana. Anak ngisi di Kemensos, ketemu ada alumni Gontor. Ketahuan anak Gontor itu ketahuan loh, Ustaz. Dari duduknya, sorotan matanya. Kalau jalan pasti di tengah semuanya. Kayaknya sejak Abu Jahal masuk Gontor kayak gitu deh, Ustaz. Jalan di tengah, udah ketabrak motor baru astagfirullah, afwan Ustaz, Guru Manzur gitu kan. Tiba-tiba orang bilang, Mas, suaramu cocok di dabar. Anda tahu, Anda diminta ngisi suara film, salah satunya adalah di filmnya Mahabharata. Pak Bu, saya aja nggak suka film-film ini, Pak Bu. Anda nggak pernah nonton di film-film India ini, Anda nggak suka film-film ini. Kalau antum tanya, loh, terus kenapa antum terima? Lumayan durasinya panjang, Ustaz. Pasti antum semua pernah mendengar di film Mahabharata karakter-karakter film dan muncul suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Pernah dengar soal itu Pak Bu? Kira-kira yang paling mahal apanya? Itu Ustaz. Tertawanya. Anak pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja di situ ya. Anak Ahof Jidan Ustaz. Jangan sampai anak keluar studio majalah Adhak di situ ya. Saya tertawa. Allahu Akbar. Ada seorang penanya, Mas, maaf Mas, saya mau tanya Mas, itu suaramu kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu Mas? Apakah sehari-hari Anda ngomongnya seperti di Mahabharata? Anak istighfar di situ Ustaz. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Sana ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sianan atau nanti kasirnya. Makanya Alfamart dia Banjarmasin roboh mungkin gara-gara ada Mahabharata masuk ke situ ya. Sudah selesai waktu anak. Masih semangat Bapak Ibu. Enak kali kau yang duduk aku yang ngomong ya. Baik, teman-teman tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik. Bapak Pera ngasih signal. Ini nyampe nggak Kak? Abdul Musa ada Afwan Suwaya Ustaz, MC. Syukran Ustaz, punten. Ada titipan dari teman-teman yang merapat di satu titik hari itu. Anda tak perlu menceritakan tentang spirit Syawal, spirit Ramadan, karena waktunya tidak akan cukup. Tapi yang harus Anda sharekan depan Anda semuanya hari ini, kenapa Konsulat Cirebon tetap mengadakan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di satu bendera ini, jemaah. Awal pandemi COVID-19, kami bersama protokoler merapat ke Solomon Island. Ini bukan bendera Brazil. Santri-santri bilangnya itu bendera Brazil. Sejak kapan Brazil hijrah benderanya? Ini adalah Kepulauan Solomon. Anda tahu jemaah, awal pandemi kami datang ke sana. Di situ ada Solomon Island. Baru kami datang ke situ, apa yang terjadi? Masya Allah, Ana baru tahu ternyata Solomon Island ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Ketika kami datang ke sana, 93% mereka adalah non-muslim, 7%-nya adalah non-muslim. Anda tahu ketika kami datang ke sana, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, Pak Chandra, walaupun kami ini di tengah pandemi, kami tetap punya spirit. Mereka ada yang ngaji di situ, di sini tempatnya, Pak Bu. Mereka ngaji Al-Quran di situ. Mereka yang orang tuanya sudah sudah tidak ada. Mereka belajar di situ, mereka ngaji di situ. Dan kami katakan kepada orang Solomon, apa yang membuat orang Solomon ini dia diserang wabah bertahun-tahun? Mereka mengatakan COVID-19 that easy for us. Mereka diserang wabah bertahun-tahun, Ustaz. Apa yang terjadi? Anak penasaran bersama tim protokoler. Kami merapat mencari dari mana sumber yang membuat wabah ini bertahun-tahun datang ke orang Solomon. Ternyata wabah itu datang gara-gara pohon yang tebal ini, Bibel. Di sini ada pohon yang sangat tebal dan ini sumber penyakit. Mereka jaga jarak dengan pohon ini sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan kau dekat-dekat dengan pohon ini. Ini adalah sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka primitif. Mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Anda tahu di hari ke-40 mereka berteriak kepada kami, Pak Chandra dan tim, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Kau harus menyaksikan kami akan menghancurkan pohon ini tapi tanpa alat. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka datang ke pohon ini. Mereka berbondong-bondong sambil berteriak di depan pohon ini. Sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan. Yang muslim mengatakan, biidznika azza wa jalla. Innaka khairul musta'an. Wa innaka khairul mustaqa. Kami ini akan berteriak, Ya Rabb, engkau ini maha mendengar. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan jemaah. Selama sekian lamanya, seluruh warga Solomon dan yakin dengan Robnya. Maka hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Bukan dengan alat. Maka Anas setuju, Anas suka kalimat, Ainal mafar. Maka jawabannya, Fafirru ilallah. Bapak Ibu dengan keluhannya sekian problematika santri di Gontor, Ainal mafar. Fafirru ilallah. Ketika kami berkumpul dengan Kak Seto, pakar parenting, Bunda Eli Risman, ketika saat itu anak-anak grade SMP, mereka karakternya terbunuh. Ada juga di Jakarta Convention Center 500 orang santri, yang pasti bukan dari Gontor. Anda tahu,
Ketika kami hipnos sekian ribu orang itu, mereka banyak yang mengeluh. Gara-gara apa? Gara-gara di rumahnya sering terjadi seperti ini. Anak combine spirit halal bihalal dengan spirit parenting. Karena apa jemaah? Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu teriakan santri baru pulang dari pesantren, di dalam rumahnya penuh dengan teriakan yang tak elok didengar. Satu kata teriakan, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Kita berteriak depan anak, aku benci sama kau ini, pulang lagi lo ke pondok. Berapa kata itu bawa? Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang jemaah dengan teriakan orang Solomon, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Apalagi buah hati kita. Maka setiap suasana seperti ini, saatnya kita menuju ke satu titik. Kita dan santri-santri kita, seluruh insan Gontor dimanapun berada, harus bahagia dengan adanya halal bihalal ini. Jangan sampai kita termasuk generasi Gontor yang kayak gini. Biasa aja dia. Khawatirnya santrinya biasa aja. Ketika mau belajar, biasa aja. Masuk ruang ujian, biasa aja. Nanti hasil ujiannya, biasa aja. Jangan sampai dia meninggal dunia, nanti tanya malaikat munkar nakir man rabbuka, jawabannya biasa aja. Yang kedua, yang paling bahaya, cemas. Kami capture loh, terakhir kita ngisi di Gontor Putri 3. Kami capture anak kelas 5 yang mukim, banyak mereka yang dari sultan matanya cemas banget. Kami kumpulkan hari itu di guest house bersama Pak Kiai Badrun hari itu. Betul, mereka cemas. Yang paling parah, jangan sampai ada generasi Gontor lelah dia selama di pesantrennya. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. The power of lelah versus the power of lillah. Orang tua mengatakan, Pak Happy, punten Pak Happy, saya mah capek mendidik anak teh. Lelah. Saya mah, ya Allah, ya Rabbi, pokoknya mah. Kalau anak pulang dari pondok, lebih baik di pondok deh Pak Happy, saya mah capek mendidik anak. Apakah kita gak pernah meng-highlight ungkapan dari seorang Imam Asy-Syafi'i ini? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kalimat ini sudah kami transfer ke ribuan santri di negeri ini, termasuk para orang tua. Bila kau tak tahan lelahnya mendidik, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Kalau ungkapan Bapak yang satu ini, belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Spirit halal bihalal adalah mengangkat ukhuwah. Jangan sampai prefrontal cortex orang tua, prefrontal cortex alumni Gontor, prefrontal cortex santri itu banyak yang hancur gara-gara the power of lelah ini. Apa itu cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi ustadz-ustadz yang terhormat. Santri-santri yang terjaga korteksnya, dia akan menyelami samudra Darussalam ini dengan kafah, tanpa ada lelah. Korteks ini menurut para psikolog dan para dunia medis. Tapi dalam Al-Quran, korteks ini artinya adalah nasiyah. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi adalah korteks. Apa cirinya kalau ada santri kita yang korteksnya kena? Pertama Bapak Ibu, ini gak pernah didapatkan di jam kuliah, jam kelas. Kami dapatkan dalam dunia private parenting bersama Kak Seto. Anak belajar banyak dari beliau-beliau. Orang yang santri itu dia korteksnya kena, cirinya apa? Yang pasti dia akan sulit mengatur masa depan. Anak yang kecanduan gadget, sebelum tidur dia bersahabat dengan handphone, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Lama-lama korteks dia akan error teman-teman. Dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, santri yang korteksnya rusak. Cirinya apa? Suka murung aja. Di mahad tuh murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Error gua. Suka murung. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak peduli. Yang lain ada acara apa tadi? Keren banget namanya tuh, Cirebon. IOS, mujur-mujur fakot tuh. Iftar, iftar on the street. Rawahu Mansulat Cirebon. Anak muat tuh pinter-pinter bikin-bikin. Anak bikin radio Gontor FM, ada alumni bikin radio Latasma FM. Mafia Jias mah. Nanti jangan-jangan rumah makan Latakul. Rumah sakit Layasbi gitu ya.
Asafan la yasbi. Lanjut ah. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, dia nggak sopan. Afan ustadz, kalau ada santri kita yang korteksnya sudah kena, dia nggak sopan dengan orang tua, nggak sopan dengan gurunya. Dan terakhir adalah kurang kreatif. Silaturahim dan halal bihalal adalah ajang untuk menjaga korteks kita jamaah. Karena apa? Manusia diciptakan alam ini bergerak atau tertinggal. Maka ketika santri antum ditanya, hei santri Gontor, antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Mereka pasti akan bilang apa? Bergerak. Ungkapan Kiai Syukriana masih ingat banget itu. Setiap kemisan pasti tak pernah lekang dari kalimat ini. Taharrok. Faina fil harokati barokat. Ini Tanah Palu, Sulawesi Tengah. Tayangan video ini 28 Maret 8 jam sebelum gempa Ustaz. Kami capture di Palu, mengisi parenting bersama Syekh Rasid Al-Hafidh, bersama Puja Sharma. 8 jam sebelum gempa, orang Tanah Palu melihat giant screen visual ini, mereka mengatakan apa? Masya Allah Pak Chandra, aku suka kali tayangan ini. Mereka tak sadar kalau ini lautan ini akan menghantam mereka setelah 8 jam. Qadarullah, Allah masih menyelamatkan kami. Flight dari Bandara Mutiara Palu, kok tiba-tiba itu pesawat landing di Makassar. Dan pilot mengatakan, Alhamdulillah. Yang pilot non-muslim mengatakan, puji Tuhan kita selamat. Bandara Mutiara Palu, yang hadir 4.000 orang di Best Western Koko Palu, yang hari itu hadir, tersisa 45 orang. Allah yang menggerakkan, dan semua orang tak ada yang tertinggal. Mereka tak sadar kalau tanah ini akan luluh lantak dan rata dengan mayat yang bergelimpangan di Tanah Palu. Allah karim, di 15 menit terakhir, Anda harus katakan kepada antum, kenapa harus mengatakan bergerak atau tertinggal seperti Allah menggerakkan alam ini? Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, wujud kita gak kayak gini. Putra putri Anda 10 tahun yang lalu, beda dengan santri Gontor hari ini. Ustaz Dimas, antum lihat foto antum beberapa tahun yang lalu, ketika antum santri baru. Ada Ustaz Ardi Gunawan juga di belakang. Waalaikumsalam Ustaz. Kita satu konsul hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz. 10 tahun yang lalu, potret kita nggak kayak gini Ustaz. Foto anak santri baru waktu GBK kamar 205 paling pojok itu. Pas anak lihat fotonya, Masya Allah. Astahi anak anzuru. On banget gitu lihatnya. Antum pernah lihat gak foto antum yang beberapa tahun yang lalu? Terbukti Allah sudah menggerakkan dengan cepat. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Sekarang tak tahu kemana. Karena orang-orang sudah hijrah. Kemana? Sini. 10 tahun yang lalu di Gontor, baru alumni. Masya Allah senangnya dia punya handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Itu dulu, senang banget. Itu handphone zaman jahiliyah kah? Ini handphone ini. Sekarang orang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphone yang ada maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang akan pecah. Berat banget itu handphone. Itu handphonenya Suargo dulu. Kalau sekarang kan beda. 20 tahun yang lalu, Ana masih di Tasik, Ustazah. Sebelum masuk Gontor, taraweh, acara halal bihalal kayak gini. Kostumnya nggak kayak gini, kawan. Pasti kayak gini. So, antum juga sama sebelum masuk Gontor, kayak gini. Di Gontor antum dipakai kayak gini. Musib dah no. Musib kismamun wari ayah. Dulu kayak gini. Hari ini yang anak-anak yang korteksnya hampir terganggu, apa yang terjadi? Apa mau mereka halal bihalal kostumnya kayak gini? Apa mau lebaran saat Idul Fitri kayak gini? Kostumnya berubah udah kayak gini. Apa maksudnya? Anda harus katakan perubahan ini tidak akan pernah berhenti. Mesti kita bersikeras untuk ikut berubah. Konsulat Cirebon, andaikan hari ini speednya 20 km per jam, maka tahun depan harus 80 km per jam. Jangan sampai tertinggal. Padahal anak IKPM Tasikmalaya. Tapi kita harus move better than before. Karena apa, people? Zaman sudah berubah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Pola pikir kita semuanya akan berubah, beda dengan pola pikir kita sebelum masuk Gontor. Dulu waktu TK, pola pikiran kita nggak kayak gitu, people. Kita nggak sadar Allah menggerakkan kita. Dulu kita pakai kostum merah putih sebelum masuk Gontor kan. Masuk ke Gontor kostumnya sama. Tak ada perbedaan. Semua sama. Semua punya satu bendera dengan merah, hijau, dan putihnya. Tak pernah mereka menggunakan kostum ini.
Anak-anak Anda yang di Gontor, mereka tak pernah menggunakan kostum yang seperti ini. Semuanya sama di bawah satu bendera. Ketika mereka mengatakan ini, mereka mengatakan selamat tinggal seragam sekolahku, selamat tinggal seragam sekolahku. Aku sekarang diantar orang tuaku untuk masuk ke alam pesantren ini. Bait-bait himne ini dia membuat merasuk ke dalam nadinya sehari, 2 hari, seminggu. Ada yang nelpon ke orang tuanya, Umi anak gak betah di pondok ini. Ibunya mengatakan bertahan kamu nak, bertahan. 2 tahun, 3 tahun sampai selesai. Ketika kami katakan ini, impiannya berubah. Anak yang kelas 6 hari ini impiannya berubah. Ustaz, afwan Ustaz, qad madat tilkal qissah. Cerita itu sudah berubah Ustaz. Impian saya satu Ustaz. Anak di wisuda Ustaz nanti. Anak harus ceritakan semua anak turun dari stage ini Bibo. Bukankah ungkapan Al-Mutanabbi itu indah? Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi COVID-19, kami datang ke Manado. Baru mulai MC-nya di pojok, anak bersama protokoler. Anak katakan, hadirin, prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokoler dari belakang teriak Ustadz. Dia mengatakan, Mas Chandra, jangan mulai dulu Mas, kita tunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Mas Chandra. Tolong tunggu sebentar aja, kita nunggu sampai 45 menit. Semua wisudawan nunggu. Anda tahu siapa wisudawan yang terlambat? Dan apa alasannya? Ana mohon antum melihatnya dengan hati. Bukan dengan mata, ini adalah potret wisudawan yang datang terlambat hari itu. Karena dia membawa ayahnya. Dia menarik jas Anang sambil mengatakan, Pak Chandra mohon maaf kami terlambat. Karena dia membawa kursi roda ayahnya dari sebelum subuh. 2 jam 30 menit menuju kampus. Sudah pakai toga. Dia mengatakan aku tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum Bapak Ibu. Ayahnya itu mengatakan aku bangga punya seorang anak. Pak Chandra, anakku bukan anak yang kumlot. Huwa laisa minal mumtazin Ustaz al-afu. Laisa minal mumtazin. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, tapi akhlaknya itu yang kumlot. Karakternya itu yang indah banget. Dia mengatakan, aku bersyukur Pak Epi, aku bisa hadir di sini karena aku ingin sujud di kaki ayahku yang sudah tidak bisa berjalan. Dia peluk ayahnya. Ayahnya itu mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Indah banget. Anak ceritakan ini pasti antum juga membayangkan ketika anak-anak antum nanti bersujud di kaki antum sambil mengatakan, aku bangga punya kau ayah bunda. Allah. 2018 ini Pak, saya bawa tayangan video ini ke kampus UIN Arani di Aceh 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba lagi-lagi Allah menunjukkan satu potret kepada kami. Ketika baru bicara 15 menit di depan calon wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya, ada yang namanya Rina Maharami. Rina Maharami ini ketua badan eksekutif mahasiswa, anak Lok Semawe tapi tinggal di Biren. Dia teriak paling pojok, Mas, Pak Happy, saya lihat tayangan video barusan, demi Allah Pak Happy harus sedih Pak Happy. Minggu depan aku wisuda Ustadz. Aku pengen banget kayak anak Manado tadi Pak Happy. Aku ingin sujud minggu depan di kaki ayahku, di kaki ibuku, dan aku akan berikan togaku untuk orang tuaku. Aku mohon Pak Happy jadi MC-nya nanti. Oke siap, lock tanggalnya, berangkat kita ke Aceh. Tapi Allah berkehendak lain. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Landing di Bandara Bulan Bintang, transit di Lambaro menuju ke lokasi. Allah karim, Anda tahu suasana berbeda loh Ustaz di kampus itu hari itu. Ternyata Rina Maharami, anak ini, yang dia berharap banget pengen diwisuda minggu depannya, tetapi Allah berkehendak lain. Dia sakit detik-detik mau meninggal dunia. Dan dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia wafat detik-detik mau diwisuda. Tapi ketika kami memanggil nama almarhumah di samping MC itu, Rina Maharami, protokoler gubernur memanggil nama almarhumah, tiba-tiba ada seorang ayah, dia menarik kami sambil mengatakan, Pak Happy, aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan saya mengambil ijazah almarhumah. Bisakah saya naik ke atas panggung?
viral di media sosial hari itu. Anak saksinya. Dia menuju ke atas panggung dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ini real, terjadi 2019 hari itu, bulan Februari. Kita lihat bapak ini, pakaiannya sangat sederhana Ustaz, tapi cintanya istimewa. Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Dia berbicara di batu nisannya. Setiap santri Gontor yang melihat tayangan ini, semuanya dia bersujud di aula itu sambil berteriak, Allahumma tawil a'marona wa a'mar walidina wasahi ajsadina wa hasin a'malana. Dia berbisik di bumi biar langit mendengar, karena anak-anak santri dia yakin dengan doa itu. Karena rencong hari itu berduka. Anda tahu, Anda ceritakan ke santri-santri putra-putri Anda di Gontor, Allah karim, mereka rindu dengan antum. Mereka cinta banget dengan pelukan antum. Ketika kami mengisi di satu titik, mereka cari orang tuanya. Ketika kami ngisi di Manado, dia cari orang tuanya, Pak Happy, aku boleh peluk orang tua sebentar aja, Pak Happy. Dan dia berbisik di telinganya, Allah, tawil a'maruna. Ketika acara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dia cari ibunya. Acara di kota-kota lain, dia cari orang tuanya, dan dia peluk orang tuanya penuh dengan cinta. Karena apa? Mereka yakin dengan pelukan sang Nabi Yunus SAW bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dia yakin dengan pelukan Nabi setelah Haji Wada. Yang dipanggil pertama kali adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Fatimah langsung menangis karena Nabi berbisik hari itu, Sayatini al-ajal. Dia yakin dengan pelukan Nabi kepada putrinya. Kenapa saat itu Fatimah tersenyum? Sayyidah Fatimah Az-Zahra mutabassimah dengan bisikan Nabi di telinga kanannya, karena Nabi mengatakan, walaupun aku sudah tiada wahai putriku, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menyusuku ke surga Allah yang pertama kali datang keluarga kita. Kenapa mereka orang santri-santri rindu dengan pelukan antum? Karena mereka pun yakin dengan dahsyatnya kekuatan pelukan. Anda memeluk anak Anda 5 detik, wallahi 5 second. Hanya 5 detik loh Ustaz. Amil terzalik. Hanya 5 detik. Ketika disurvei, bisa meningkatkan kecerdasan di otak. 5 detik aja kau peluk itu anak kita, santri kita aja 5 second. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Dan yang terakhir, pelukan itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Satu slide ini sudah kami sharekan hampir ke seluruh titik di negeri ini, dan mereka rindu pelukan itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka Sadimas, itu yang bisa kami sampaikan dalam waktu 1 jam ini Ana bicara. Memang kalau kami putarkan tayangan-tayangan barusan, jangankan antum, di penjara aja banyak yang menangis. 500 napi banyak yang nangis Ustaz. Mereka bilang, aku pengen peluk ibuku tapi tak bisa, masih Ramadan dan jerujiku masih ada. Kenapa antum masih banyak yang nangis? Karena anak yang ngomongnya lebay.com Ustaz, Abu Ziyadah. Coba kalau ada ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum teman-teman, dulu kan waktu ke Manado ya, waktu ke Manado tiba-tiba ada wisuda, astagfirullahaladzim. Anak mah gak ngerti kok bisa ya waktu wisuda ada orang terlambat gitu Ustaz. Waktu itu kan ada tayangannya nih, ini sebentar ya anak tayangin ya, ini videonya ya. Nah ini videonya, itu orangnya, ini ya. Ini bapaknya tuh itu nggak bisa berjalan itu bapaknya. Kalau anak ngomongnya kayak gini, antum pun tertawa. Itulah kelebihan anak Gontor itu, Abu Ziyadah. Berapa ribu orang yang sudah ada tangisin dengan video ini, termasuk Anda. Anda kena prank hari ini. Ya. Anak Gontor itu pinter-pinter Ustaz. Di Aceh ada yang ngomong pun ternyata sebentar aja. Suaya. Datang Menteri Agama, anak MC. Orang oleh Karen bilang, Pak Chandra, saya minta satu orang aja. Satu waktu aja. Kenapa Bu? Ini kita punya kebanggaan orang Aceh. Cakep banget bahasa Arabnya. Dia orang Islamabad Pakistan, tapi asli Aceh Pak Chandra. Lama dia di Pakistan.
Sebentar aja, dia jago-jago. Kalau dia ngomong bahasa Arab, semua terhipno. Masya Allah. Anak penasaran. Anak bilang, hadirin yang kami banggakan. Sesaat lagi ada satu potret putra dan Guru Aceh Darussalam akan tampil di tengah kita. Dia maju ke depan, dia pakai jubah, pakai apa? Nah, imamah, udang-udang. Apa yang dia katakan, Ustaz? Ayyuhal ikhwah, fi jawdati hadha liqa'i sa'id. Azam tu ala takalam baina aydikum. Anda masih ingat ngomongnya kayak gitu, suaranya kayak gitu dah. Azam tu ala takalam baina aydikum. Yang hadir 2.500 mantan korban tsunami Aceh. Baru ngomong kayak gitu ti Ustaz. Semua sudah mulai banyak yang berlinang air matanya. Ahibati fillah. Ismul isyarah. Hadi zalika tilka. Ada kitab la baladi kurasa nafidatun nafidatani nawafid. Antum tertawa kan antum paham Ustaz. Orang Aceh itu banyak yang nangis Ustaz. Masya Allah beneran nangis. Anak aja yang astaya nas mau. Geli dengernya Ustaz. Astagfirullah, ya setuju dah gitu. Semua tepuk tangan kepada dia. Semakin orang tepuk tangan, tuh anak pesantren, dia semakin pede. Dia turun dari panggung. Pada turunnya dia dari panggung itu fursah li tafkir. Apa yang dia ngomongkan? Ikhwani, karena Muhammadun dari ngomong wasa'atu asrun aja lebay.com. Wasa'atu asrun wallailu kulluhu zalam. Semakin dia berteriak, orang semakin nangis. Tuh, anak gondol gitu, keren-keren. Tapi antum tahu, Masya Allah qadarullah. Tiba-tiba itu ibu bilang, apa Pak Chandra? Aku bilang, kalau dia sudah bicara, banyak yang menangis itu. Ibu tahu nggak apa yang dia katakan? Aku memang tak paham Pak Chandra, tapi aku yakin dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh. Udah, nanti Abu Zadah lagi gitu ya. Ana mohon izin dan mohon doa dari antum semua. Besok itu ada event bersama Pak Menteri, Pak Erick Thohir di Masjid Barunya tuh. Antum kapan-kapan nanti IKPM Cirebon adanya di IKPM di sana gitu, nggak apa-apa ya. Kita merapat untuk MC bersama Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Mohon doa dari antum semuanya, dari semuanya yang hadir hari ini. Qadarullah, semoga Bapak Ibu semua sehat dawamul afiyah. Putra-putrinya menjadi jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Konsulat Cirebon bersama semua logo-logo ini, Pak Kiai tadi lebih paham asbabun nuzul logo ini. Semoga semuanya tetap berkiprah ya selimut Nusantara. Tepuk tangan buat acara kita hari ini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, fadhal.